Film dibuka dengan tulisan 6 April 1917, yang merupakan latar waktu film ini terjadi. Setelah itu kalian akan diperkenalkan dengan tokoh utama yaitu Black dan Scofield, yang merupakan tentara bangsa Inggris. Black yang tidur pun mendapat pesan dari Sersan agar segera menuju markas. Karena Black tidak tahu apa yang terjadi di sana, ia pun mengajak Scofield untuk ikut menemaninya. Di tengah perjalanan menuju markas, Black dan Scofield pun dipandu oleh Sersan Sender. Karena penasaran, Black di sini mulai menanyakan soal detail perang, dan juga ia bertanya mengapa mereka tidak pulang sebelum Natal, seperti yang dijanjikan oleh atasan mereka. Namun sayangnya, Sender menjawab dengan kebingungan yang sama, dan menyuruh Black untuk tetap siaga. Sebelum masuk ke markas utama, Sersan Sanders pun menyuruh Black dan Scofield untuk merapikan diri sebelum bertemu jenderal. Selanjutnya, Erin Moore pun mulai memberikan persiapan soal misi yang akan dijalani oleh Black dan juga Scofield. Namun sebelumnya ia sempat bertanya soal kakak Black yang ternyata juga terjun di medan perang, tepatnya di batalion kedua. Erin Moore pun melanjutkan dengan berkata, kalau mereka berdua harus mengantarkan pesan penting kepada batalion yang dipimpin oleh Kolonel Mackenzie. Pesan yang mereka antar, ternyata berisi perintah untuk menghentikan serangan ke Jerman. Hal ini dikarenakan mundurnya tentara Jerman hanyalah siasat untuk menyerang mereka. Sialnya, mereka ini harus mengantarkan pesan menyusuri wilayah Jerman yang sangat berbahaya. Saat bertanya mengapa berdua saja yang mengantar pesannya, Erin Moore pun menjawab bahwa semakin sedikit tentara yang terlibat maka lebih efektif. Black sendiri dipilih oleh Jenderal Erin Moore karena ia pintar membaca peta, dan sedangkan Scofield hanya diajak oleh Black. Hal ini pun membuat Scofield kesal, karena ia tidak ingin terlibat dengan tugas yang berbahaya ini. Ia bahkan sampai mencoba untuk meyakinkan Black kalau tugas yang mereka lakukan ini mempunyai resiko yang besar, apalagi ketika harus berhadapan dengan tentara Jerman. Scofield juga berargumen kalau 9 mil bukanlah jarak yang dekat untuk ditempuh dengan jalan kaki, namun sayangnya Black tetap kekeh dan fokus dengan nasib kakaknya. Sebelum benar-benar mereka keluar dari wilayah Inggris, mereka berdua pun harus meminta izin kepada Letnan Leslie yang berada di barisan paling depan. Letnan Leslie tidak percaya soal Jerman yang mundur, namun hanya bisa memberi saran kepada Black dan Scofield tentang bagaimana menghindari serangan Jerman, dan selain itu Leslie juga memberikan kedua tentara tersebut sebuah pistol suar. Harapannya pistol tersebut dapat ditembakkan Black dan Scofield untuk menandakan Jerman sudah benar-benar mundur dan meninggalkan markasnya. Dari awal keberangkatan menuju medan perang, mereka sudah melihat bangkai kuda yang dikerubungi lalat, dan tandanya kalau peperangan itu hanya menyisakan kematian. Kedua tentara ini mulai menyusuri kawasan waspada akan serangan musuh, dan satu hal yang disayangkan, di sini tangan Scofield harus terluka ketika membuka salah satu kawat pembatas. Kengerian berlanjut ketika mayat-mayat mulai terlihat di parit dan dikerubungi oleh tikus, dan mereka juga menemui lebih banyak mayat di cekungan bekas ledakan besar. Semua perjalanan ini ditunjukkan dengan kengerian dan ketakutan yang membuat film ini terlihat begitu mencekam. Ketika mereka sampai di markas Jerman, mereka beruntung karena tidak menemukan tentara Jerman di sana, dan alhasil Black dan Scofield pun dapat melewati daerah tersebut tanpa beban. Namun bukan perang namanya kalau tidak ada peristiwa tidak terduga, yang kali ini terjadi di dalam bunker musuh. Sama seperti daerah markas lainnya, bunker yang mereka susuri terkesan sepi dan gelap. Kesepian pun pecah ketika mereka menemukan tikus yang ternyata jatuh dalam jebakan bom yang dirancang oleh tentara Jerman. Black dan Scofield pun menjadi korban dari ledakan tersebut,
dan harus segera menyelamatkan diri sebelum bunker tersebut roboh. Puing-puing yang menimpa Scofield pun membuat Black khawatir. Untungnya, mereka keluar dengan selamat. Dan di sini masih dengan mata kelilipan, Scofield pun mulai menyalahkan Black atas kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Sekali lagi Scofield mengeluh kenapa harus diajak oleh Black. Namun Black tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya mereka pun damai dan melanjutkan perjalanan. Setelah itu perjalanan berlanjut, mereka melihat sebuah rumah yang kelihatannya tidak dihuni oleh siapapun. Ternyata benar bahwa tidak ada siapa-siapa di rumah tersebut. Selanjutnya Scofield justru menemukan susu yang kebetulan sekali bisa dijadikan bekal perjalanan mereka. Tiba-tiba ada salah satu pesawat musuh yang jatuh hampir menimpa mereka. Ternyata pesawat tersebut merupakan musuh. Namun karena rasa kemanusiaan Black dan Scofield yang tinggi, mereka pun memutuskan untuk menolong pilot tersebut. Namun naas air susu dibalas air tuba, Black harus menemui ajalnya setelah ditusuk oleh pilot yang tidak tahu terima kasih. Dengan buru-buru Scofield pun menghampiri Black dan membunuh musuhnya. Namun sayang sekali Black harus terluka parah dan tidak mungkin harus tertolong dengan kondisi mereka yang jauh dari mana-mana. Black yang sedang kesakitan tidak kuasa untuk berjalan dan meminta Scofield agar menulis surat untuk para kerabatnya. Di tengah perjalanan, akhirnya Scofield pun berpapasan dengan Kapten Smith. Sambil membahas soal tugas Scofield, Smith pun mengajak Scofield untuk naik ke atas truk mereka. Setelah beberapa lama, akhirnya Scofield pun memutuskan untuk berpisah. Dikarenakan sudah merasa kehabisan waktu, selang tidak lama setelah Scofield berpisah dengan truk tadi, Scofield pun harus berhadapan dengan musuh, dan terlibat baku tembak. Peluru demi peluru melesat, dan akhirnya membuat Scofield harus terpental ke bawah tangga hingga pingsan. Scofield pun terbangun dari pingsannya. Ternyata hari pun sudah gelap, kemudian ia pun berjalan keluar karena melihat kilatan suara menyinari reruntuhan. Ternyata, suara tersebut tembakan dari tentara Jerman yang berusaha mencari keberadaan musuh. Setelah berkali-kali nyaris tertangkap, Scofield pun berhasil lolos dengan memasuki rumah seorang wanita Prancis. Dengan perlahan Scofield mulai menunjukkan etikat baiknya ke sang wanita, dan mereka mulai berbicara meski tidak begitu mengerti satu sama lain. Karena waktu terus berjalan, mau nggak mau Scofield harus melanjutkan perjalanannya kembali. Setelah keluar rumah Scofield pun hampir mati karena dikejar dan juga ditembaki sampai harus terjun ke sungai demi menyelamatkan dirinya. Sungai tersebut membawa Scofield ke daerah yang tidak ia kenal, dan dengan kelelahan ia pun mulai menyusuri hutan di sana. Langkah demi langkah ia pun akhirnya tiba di kelompok tentara yang tidak lain merupakan bagian dari Second Defense. Salah satu tentara bahkan berkata, kalau serangan pertama sudah diluncurkan oleh Kolonel Mackenzie. Setelah mendengar kabar itu, Scofield pun terkejut dan mulai berlarian karena ia tahu harus segera menyampaikan pesan untuk membatalkan serangan. Dengan terburu-buru Scofield pun mulai menyusuri jalur yang penuh tembakan dan juga ledakan. Bahkan ia harus beberapa kali bertanya dan juga jatuh bangun untuk menemukan di mana posisi Kolonel Mackenzie berada. Dan ketika dia sampai kepada Kolonel Mackenzie, awalnya Kolonel tidak percaya dengan Scofield. Tapi setelah membaca surat yang ditulis dari Jenderal Erinmore, ia pun langsung memerintahkan untuk menghentikan serangan. Stand them down. Yes. Jangan lupa subscribe, kalau gak subscribe awas aja aku mau mandi dulu nying. Tamat dan tamat.